Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Sirah Nabawiyah, yaitu membahas tentang perang As-Sawiq. Sofwan bin Umayyah menjalin persekongkolan dan konspirasi dengan orang-orang Yahudi serta munafik. Abu Sufyan berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang sedikit menyerempet bahaya, dengan maksud untuk menjaga kedudukan kaumnya dan menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Dia sendiri sudah bernazar untuk tidak membasahi rambutnya dengan air sekalipun junub, hingga dia dapat menyerang Muhammad. Maka bersama 200 orang dia pergi untuk melaksanakan sumpahnya itu, hingga dia tiba di suatu jalan terusan di sebuah gunung yang bernama Naib. Jaraknya dari Madinah kira-kira 12 mil. Namun tidak berani masuk ke Madinah secara terang-terangan. Maka layaknya seorang perampok, dia mengendap-endap masuk Madinah pada malam hari yang gelap dan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Dia meminta izin untuk masuk rumah, namun Huyai menolaknya karena dia takut. Maka dia beranjak pergi dan mendatangi rumah Salam bin Mishkam, pemimpin Bani Nadir. Abu Sufyan meminta agar kedatangannya ini dirahasiakan dari siapapun. Setelah dijamu dan disuguhi arak, pada akhir malam Abu Sufyan keluar rumah dan kembali lagi menemui rekan-rekannya. Dia mengutus beberapa orang pilihan di antara tentaranya agar pergi ke arah Madinah dan berhenti di Al-Uraid. Di sana mereka membabati pohon dan membakar pagar-pagar kebun kurma. Mereka mendapatkan seorang Ansor dan rekannya di kebun itu. Lalu mereka membunuh keduanya. Setelah itu mereka semua kembali lagi ke Mekah. Rasulullah SAW mendengar kabar ini segera pergi untuk mengejar Abu Sufyan dan rekan-rekannya. Namun mereka buru-buru pergi dengan meninggalkan tepung makanan yang mereka bawa sebagai bekal dan bahan-bahan makanan lainnya, agar tidak terlalu memberati. Tetapi mereka tidak terkejar lagi. Beliau mengejar mereka hingga tiba di Qorqoratul Qadr. Tiba di sana beliau kembali lagi. Sedangkan orang-orang muslim membawa syawik atau tepung gandum yang ditinggalkan Abu Sufyan dan pasukannya. Sehingga peperangan ini disebut perang As-Sawiq. Terjadi pada bulan Zulhijjah, 2 bulan setelah perang Badar. Urusan di Madinah beliau serahkan kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Kemudian perang Ji'amar atau sumber air. Ini merupakan pasukan paling besar yang dipimpin Rasulullah SAW sebelum perang Uhud. Kejadiannya pada bulan Muharram 3 Hijriah. Adapun sebabnya, karena mata-mata Madinah menyampaikan kabar kepada beliau bahwa sebagian besar Bani Sa'labah dan Muharrib berhimpun untuk menyerbu daerah-daerah di sekitar Madinah. Maka beliau
segera mempersiapkan orang-orang muslim dan pergi bersama 450 prajurit. Sebagian ada yang berjalan kaki dan sebagian lain ada yang naik hewan. Sementara Madinah diserahkan kepada Utsman bin Affan. Di tengah perjalanan, orang-orang muslim memegang seseorang yang bernama Jabbar dan berasal dari Bani Sa'labah. Dia dibawa ke hadapan beliau, disuruh agar masuk Islam. Dia pun berkenan masuk Islam dan disuruh mendampingi Bilal sebagai penunjuk jalan bagi pasukan muslimin menuju daerah musuh. Saat mendengar kedatangan pasukan muslim, musuh berpencar ke puncak gunung. Nabi sendiri beserta pasukannya tiba di tempat berkumpulnya musuh, yaitu di sebuah mata air yang disebut Ji'amar. Beliau menetap di sana sebulan penuh pada bulan Safar 3 Hijriah. Tujuannya untuk menunjukkan kekuatan pasukan muslim dan menimbulkan keengganan kepada bangsa Arab. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Selanjutnya, terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf termasuk tokoh Yahudi yang sangat mendendam terhadap Islam dan orang-orang muslim. Secara terang-terangan dia mengajak untuk memerangi dan membunuh Rasulullah SAW. Dia berasal dari kabilah Ta'i dari Bani Nabhan. Ibunya berasal dari Bani Nadir. Dia dikenal sebagai seorang kaya raya dan suka berbuat baik kepada orang-orang Arab. Juga dikenal sebagai salah satu penyair dari kalangan Yahudi. Bentengnya berada di sebelah tenggara Madinah, tepatnya di bagian belakang dari perkampungan Bani Nadir. Saat pertama kali mendengar kabar tentang kemenangan pasukan muslimin dan terbunuhnya beberapa pemuka Quraisy, maka dia selalu bertanya-tanya, benarkah ini? Padahal mereka adalah bangsawan Arab dan raja semua manusia. Demi Allah, jika memang Muhammad dapat mengalahkan orang-orang itu, tentunya perut bumi lebih baik daripada permukaannya. Setelah dia yakin benar dengan kabar itu, maka musuh Allah ini serentak bangkit mengolok-olok Rasulullah SAW dan orang-orang muslim, menyanjung-nyanjung Quraisy dan membangkitkan semangat untuk menghadapi kaum muslimin. Tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah itu dia pergi mendatangi orang-orang Quraisy di Mekah dan menetap di rumah Al-Muttalib bin Abu Wada'ah As-Sahmi. Sana dia melantunkan syair-syair sambil menangis, mengumbar air mata, menyebut orang-orang yang menjadi korban dan dimasukkan ke dalam sumur Badar. Dengan tindakannya dia berharap dapat membangkitkan kembali harga diri mereka dan membakar kedengkian terhadap Nabi SAW, yang akhirnya dia mengajak mereka untuk menyerang kaum muslimin. Manakah yang lebih engkau sukai, agama kami ataukah agama Muhammad dan rekan-rekannya? Manakah dua golongan ini yang lebih lurus jalannya? Tanya Abu Sufyan dan orang-orang musyrik kepada Ka'ab selagi dia masih berada di Mekah. Jalan kalian yang lebih lurus dan lebih utama, jawab Ka'ab bin al-Ashraf. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang kejadian ini, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab
Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan tauhid, dan mengatakan kepada orang-orang kafir yaitu musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 51. Kemudian Ka'ab kembali lagi ke Madinah sambil merangkum syair baru yang menjelek-jelekkan istri-istri sahabat dengan ketajaman lidahnya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Muslim, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka ada beberapa sahabat yang maju ke depan, yaitu Muhammad bin Maslamah, Ubad bin Bishir, Abu Nailah atau Sulkan bin Salamah, saudara Ka'ab dari susuan, Al-Haris bin Aus dan Abu Abbas bin Jabir. Yang memimpin kelompok ini adalah Muhammad bin Maslamah. Dalam beberapa riwayat tentang terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf ini menyebutkan bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah bangkit seraya berkata, aku wahai Rasulullah, apakah engkau suka jika aku membunuhnya? Benar, jawab beliau. Perkenankan aku untuk menyampaikan siasat. Pinta Muhammad bin Maslamah. Katakanlah, inilah skenarionya untuk menjebak Ka'ab. Muhammad bin Maslamah akan mendatangi Ka'ab bin al-Ashraf sambil berkata, sesungguhnya Muhammad telah meminta sedekah kepada kami. Namun begitu dia juga telah banyak menolong kami. Katanya seolah-olah dia tidak suka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab berkata, kamu pasti akan merasa bosan menghadapinya. Muhammad bin Maslamah berkata, sesungguhnya kami telah mengikutinya. Kami tidak akan meninggalkannya sebelum tahu kemana dia akan membawa urusannya. Untuk itu beri kami pinjaman beberapa gantang. Kalau begitu serahkan jaminannya, kata Ka'ab. Apa yang engkau inginkan? Tanya Muhammad bin Maslamah. Wanita-wanita kalian, jawab Ka'ab. Bagaimana mungkin kami menjaminkan wanita-wanita kami, sementara engkau adalah penduduk Arab yang paling tampan? Kalau begitu anak-anak kalian, kata Ka'ab. Bagaimana mungkin kami menjaminkan anak-anak kami? Bisa-bisa kami akan dicemooh. Ada yang berkata memang harus ada jaminan untuk pinjaman beberapa gantang. Tapi itu merupakan aib bagi kami. Bagaimana jika kami menjaminkan senjata kami? Maka Muhammad bin Maslamah berjanji akan mendatanginya lagi. Abu Nailah juga berbuat yang sama dengan Muhammad bin Maslamah. Dia menemui Ka'ab sambil melantunkan syair-syairnya. Kemudian dia berkata, celaka wahai Ibnul Ashraf, sesungguhnya akan datang untuk suatu keperluan. Lalu dia menyebutkan keperluan dan meminta agar hal itu dirahasiakan. Akan kutepati, jawab Ka'ab bin al-Ashraf, kedatangan orang ini yaitu Rasulullah akan menjadi bencana bagi kami. Karena bangsa Arab akan menyerang kami, melemparkan anak panah dari satu busur, memutus jalan kehidupan kami hingga keluar menjadi terlantar. Semua orang menjadi susah payah, kami dan keluarga kami akan menjadi payah pula.
Kemudian terjadi dialog Abu Nailah dan Ka'ab bin al-Ashraf seperti yang dilakukan Muhammad bin Maslamah. Abu Nailah menambahi, aku juga mempunyai beberapa rekan lain yang sependapat dengan aku. Aku akan datang bersama mereka untuk menemui engkau. Maka engkau harus bersikap ramah terhadap mereka. Sampai di sini Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah bisa berperan sesuai skenario yang telah dirancang. Sementara Ka'ab tidak boleh menolak keduanya membawa senjata dan rekan-rekannya yang lain dalam pertemuan berikutnya. Pada suatu malam yang terang bulan, yaitu tanggal 14 Rabiul Awal 3 Hijriah, beberapa orang muslim yang telah disebutkan di atas berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengantar mereka hingga di Baqi al-Gharqad, lalu memberi arahan kepada mereka, pergilah atas nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka. Setelah itu beliau kembali lagi ke rumah untuk sholat dan berdoa kepada Allah. Sekumpulan orang-orang muslim itu berhenti di dekat benteng Ka'ab al-Ashraf. Abu Nailah berbisik-bisik memanggil nama Ka'ab, maka Ka'ab bangkit untuk turun dari benteng. Pada malam begini engkau hendak pergi? Tanya istrinya yang masih muda belia. Katanya lagi, aku mendengar sebuah suara seakan meneteskan darah. Dia adalah saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara susuanku Abu Nailah. Jika dipanggil untuk urusan bunuh-membunuh yang namanya orang terhormat, tentu akan menemuinya. Kemudian dia keluar dari benteng, menyebarkan aroma yang harum dan rambutnya disisir rapi. Sementara Abu Nailah berkata kepada rekan-rekannya, apabila dia sudah tiba, maka aku akan memeluk kepalanya dan menciumnya. Jika kalian melihatku sudah bisa memegang kepalanya, maka tikamlah dia dari belakang. Setelah Ka'ab bin al-Ashraf tiba, mereka mengobrol barang sejenak. Lalu Abu Nailah berkata, wahai Ibn al-Ashraf, maka engkau jalan-jalan bersama kami ke celah bukit, lalu kita mengobrol di sana menghabiskan sisa malam ini. Kalau memang itu yang kalian kehendaki, jawab Ka'ab bin al-Ashraf tanpa curiga. Mereka pun pergi berjalan-jalan. Aku tidak pernah merasakan yang lebih bagus dan harum daripada malam ini, kata Abu Nailah sambil jalan-jalan. Ka'ab terpedaya dengan apa yang didengarnya. Dia berkata, aku pun mempunyai seorang wanita Arab yang paling harum baunya. Kalau begitu, bolehkah aku mencium aroma rambutmu? Tanya Abu Nailah. Boleh saja, jawab Ka'ab. Abu Nailah mencium rambut Ka'ab lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Setelah mereka berjalan beberapa saat, Abu Nailah bertanya lagi, bolehkah aku mencium rambutmu lagi? Boleh, jawab Ka'ab. Karena suasana yang akrab ini, Ka'ab merasa tenang hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, Abu Nailah meminta izin untuk mencium rambutnya lagi. Maka untuk ketiga kalinya dia menyusupkan tangannya ke rambut Ka'ab. Saat pegangan sudah kuat, dia pun berteriak, diamlah wahai musuh Allah. Dan rekan-rekan Abu Nailah berseliweran ke arah tubuh Ka'ab. Namun tak ada yang mengena. Maka Muhammad bin Maslamah segera memungut belatinya dan menusukkan ke punggung Ka'ab hingga tembus ke perut bagian bawah. Lalu Ka'ab meninggal setelah berteriak dengan suara yang amat keras dan membangunkan orang-orang yang berada di dalam benteng. Bahkan karena teriakannya yang keras itu, mereka menyalakan pelita.
Sekelompok orang-orang muslim yang telah berhasil membunuh Ka'ab itu pun pulang. Namun Al-Haris bin Aus terluka di kepala atau kakinya karena terkena sabetan sebagian pedang rekan-rekannya dan banyak mengeluarkan darah. Mereka terus berjalan hingga tiba di Harratul Uraid karena kondisi Al-Haris semakin melemah mengingat banyaknya darah yang keluar dari lukanya dan jalan yang selalu tertinggal di belakang dari rekan-rekannya, maka mereka membopongnya. Setiba di Baqi al-Gharqad, mereka bertakbir dengan suara keras hingga didengar Rasulullah SAW. Dengan begitu beliau tahu bahwa mereka telah berhasil melaksanakan tugas. Lalu beliau ikut mengucapkan takbir. Setelah mereka tiba di hadapan beliau, maka beliau bersabda, wajah-wajah yang beruntung. Begitu pula wajah engkau wahai Rasulullah, kata mereka sambil melemparkan penggalan kepala Ka'ab di hadapan beliau. Maka beliau memuji Allah atas terbunuhnya Ka'ab. Setelah itu beliau meludahi luka Al-Haris dan seketika itu pula luka tersebut sembuh hingga tidak tersisa lagi. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui terbunuhnya pemimpin mereka, Ka'ab bin al-Ashraf, mereka pun dicekap perasaan takut. Ini mereka tahu bahwa Rasulullah SAW tidak sungkan-sungkan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang yang tidak memperdulikan nasihatnya. Ingin mengganggu stabilitas keamanan, menimbulkan keresahan, dan tidak menghormati perjanjian. Mereka tidak berani bertindak apa-apa atas kematian pemimpinnya. Mereka hanya diam dan menampakkan keinginan untuk memenuhi isi perjanjian. Ular-ular pun masuk ke dalam lubangnya dan bersembunyi di sana. Begitulah tindakan Rasulullah SAW dalam meredam bahaya yang akan mengancam di luar Madinah, sehingga orang-orang Muslim juga bisa sedikit bernapas lega karena surutnya gangguan dari Madinah yang selama ini selalu menghantui mereka. Wani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian telah kita bacakan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan memahami bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menegakkan dinul haq, yaitu agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.